يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك.
وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسمي الله ذلك النور تسابح الملائكة بتسبيح فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في دينته قال صلى الله عليه وسلم فرحمة الله عز وجل إلى العرض في ظهر آدم وحملني في سفينته في صلب نوح وجعلني في صلب القليل إبراهيم إن كذب بي بالنار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسلام الظاهرة إلى أرحمني زكاة باكرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على سفاه قد اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه ويقول حق عزتي وجلالي لجعلت من أخلصني بشهادتي كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا زوجوير الخلود وخلاصة سر الوجود مانعهم القاسر له جاء ببدء المجهود واسبك عجزك عن حسر ما حويت من خصال الخلق والجود الكون شعرته عند المقصود أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسول من قبلك لكنهم بالربعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام في أماني شيخنا الله رب الرحمن رب روحنا يا ربنا
بشرا وازداد القرشي حيبة وغرا وابتدت السماوات نورا وجدت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستكبارا سبحان الله والحمد لله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مهدرا من فكره وفضلي إلى نهاية تمام بحفلي فلما استجد بحق القلب بإذن ربي خلق دعاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله ارمي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرك البدر علينا فاكتفى منه البدور مثل حسنك ما رأيت قد يا وجع سروري نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شرك أنت بدر أنت نور المقدور أنت كثير غادي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك
Tadi mudah-mudahan dengan pembacaan kisah Maulid Nabi tersebut akan nanti akan menambahkan iman, takwa dan cinta kita kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin semua dipersilakan sambil kita mendengarkan sambutan-sambutan yang akan disampaikan yang pertama oleh Ketua Panitia Peringatan Maulid dan kemudian dilanjut dengan sambutan dari Ketua DKM. Pada Ketua Panitia Peringatan Maulid Bapak Ustaz Ahmad Hanani lagi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Ahmad Jamahsari MA PD, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Mukti, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Edi Kusnedi Esos, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Ahmad Abdul Ghafur MALC, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Raden Muhammad Wisnu Jagat Tirtayasa, yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajah Yayah Huriyah Nilsi, yang sama-sama kita hormati Ustazah Suwarsi, dan juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Husnaini, juga yang sama-sama kita hormati Ketua RT, Ketua RW 01 atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 04 RW 01 Bapak AKP Purnawirawan Sugianto SM, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Bapak Haji Kartiono, yang sama-sama kita hormati Sahibul Wakaf, keluarga besar Sahibul Wakaf, juga orang tua kita, sesepuh kita Bapak Son Sumarsono, juga yang kita hormati Bapak Gamin Tiarja, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Puji syukur
Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahim, berkumpul di majelis taklim di Masjid Al-Ikhlas yang saat ini kondisinya sangat sederhana. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita, semangat kita untuk bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan santunan anak yatim yang telah kita laksanakan pada maghrib tadi. Sholawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua umat Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti yang senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kami selaku panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW akan melaporkan beberapa kegiatan. Yang pertama, bahwa kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan baik material maupun moral dari jamaah maupun donatur yang ada di lingkungan RT 04 dan sekitarnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini terkumpul dana sebesar Rp9.700.000 yang sudah kita share di medsos, terutama di WA grup Masjid Jami Nurul Jami Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu dana santunan anak yatim, yaitu sebesar Rp10.560.000 yang kita bagikan kepada anak-anak kita di lingkungan RT 04 sebanyak 22 anak, sehingga satu anak mendapatkan uang sebesar Rp480.000. Mudah-mudahan uang tersebut dapat bermanfaat bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi total keseluruhan dana yang terkumpul dalam waktu seminggu ini sebesar Rp20.260.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan infak, sodako, serta apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada panitia untuk pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan santunan anak yatim yang telah kita laksanakan pada maghrib tadi mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan menjadikan berkah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, tak lupa pula kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada donatur dan segenap panitia yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan santunan anak yatim. Mudah-mudahan tenaga, pikiran, dan semua apa yang Bapak dan Ibu tuangkan kepada masjid ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali di dalam kami menyediakan tempat atau hidangan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan jamaah semuanya. Sekali lagi kami atas segenap panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih dari kami. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang utama yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Ahmad Jamak Sari MA PD, Al-Ustadz Haji Abdul Mukti, Al-Ustadz Edi Kusnadi Esos, Al-Ustadz Ahmad Abdul Ghaffur MARC, Al-Ustadz Haji Raden Muhammad Wisnu Jagatirta, Al-Ustadz Haji Yahya Al-Ustayah Hajah Yahya Waraya, Al-Ustayah Suwarsi, Al-Ustayah Kusnaini, serta Ketua RW 1 Jaka Sampurna Bekasi Barat Bapak Samsudin, yang diwakili oleh bendahara yang mana Bapak Samsudin berhalangan karena sedang sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Ketua Lingkungan, Bapak AKP Sugiantono SM Purnawirawan serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Hanani SAG selaku Ketua Pelaksanaan PHB pada malam hari ini. Dan yang saya muliakan, yang saya cintai, keluarga besar Sohibul Wahid almarhum Bapak Haji Ampani dan keluarga besarnya, serta para pewakil yang telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan pahalanya selalu mengalir dan tercurahkan kepada para almarhum yang saya sebutkan tadi. Dan yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Arif Surahman selaku Ketua Pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas serta jajarannya. Dan yang saya hormati saudara saya Bapak Aminuddin Sarjana Ekonomi selaku Ketua Bidang Pembangunan KRT-an RT 04 RW 01 dan jajarannya. Dan tak lupa pula yang saya hormati para sesepuh, para pinisepuh, para ustadz dan para ustazah, dan para undangan yang saya cintai, yang saya muliakan. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah kami selaku DKM akan melaporkan beberapa laporan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami atas nama DKM menyampaikan beberapa maklumat yang diantaranya pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang seluas-luasnya bahwasanya jajaran DKM belum bisa melayani para jamaah, ibu-ibu dan para jamaah yang lainnya dikarenakan pembangunan sedang berjalan. Untuk itu mohon dimaklumin adanya. Dan yang kedua, DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Hanani SAG yang telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta santunan anak yatim yang pada maghrib tadi telah dilaksanakan. Jumlah anak yatim sebanyak 22 anak, 20 anak yatim muslim dan yang 2 non muslim.
Dan yang selanjutnya jajaran DKM akan melaporkan beberapa hal yang berkenaan dengan pembangunan. Saat ini diperkirakan pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas baru mencapai lebih kurang 30%, yang direncanakan anggaran bangunan 3 miliar, sedangkan uang masuk saat ini 778.343.000. Sedangkan pengeluaran sebesar 786.570.700 rupiah. Untuk itu pengurus masjid dan pengurus pembangunan sangat mengharapkan uluran tangan dari para donatur dan dermawan yang kami nantikan. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini secepatnya bisa terrealisasi dengan bagus dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain dari itu, kita harus sabar menunggu dengan dana yang pada tanggal 30 November 2021 yang diprakarsai oleh Bapak Sugiantono AKP SM serta Bapak Aminuddin Sarjana Ekonomi dan Bapak Dr. Andes Usman Madi, dan disertai oleh Bapak Tri Mariono selaku Ubudiyah sekaligus Sekretaris Pembangunan Masjid Al-Ikhlas serta saya sendiri. Pada waktu itu kami menghadap kepada Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan hanya minta bantuan untuk pembangunan masjid kita yang kita harapkan ini. Kita yang mana pada waktu itu harus sabar menunggu sampai beberapa jam, sampai jam 12 dari jam 8, karena ada beberapa kegiatan Bapak Wali Kota, diantaranya penyerahan simbolis di Gor Bekasi, yaitu penyerahan simbolis secara para pemuda-pemuda kita dan para atlet-atlet kita yang telah mengikuti PON 2021 di Papua. Alhamdulillah di Bekasi mendapatkan ranking ketiga. Dan yang selanjutnya dilanjutkan oleh pertemuan oleh Ketua DPR dan para jajarannya. Dan alhamdulillah kita harus juga sabar kembali bahwasanya pengajuan dana tersebut di ACC, tapi harus menunggu dengan sabar. Karena APBD Bekasi tahun 2021 telah habis, untuk itu kami harus sabar menunggunya. APBD 2022 diperkirakan bulan Mei maupun Juni. Dan alhamdulillah beliau menyetujui atau mengucurkan dana sebesar 250 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan katsir. Dan yang selanjutnya bahwasanya pembangunan masjid sebelah kiri, di plan sebelah kiri, barangkali bapak-bapak menanyakan di dalam hati maupun ibu-ibu, ini nanti tetap akan dipasang herbal seperti sebelah kanan. Barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu menanyakan, kok belum dipasang karena dana belum mencukupi. Sedangkan
sampai saat ini pada tanggal 11 bulan Desember 2021 pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas masih punya hutang di material sebesar 5.529.000. Kami ulangi, 5.529.500 rupiah. Namun alhamdulillah kita masih ada bahan bangunan yang berupa 1 kubik herbal ukuran 10 cm, yang kedua 10 sak semen diameter atau seberat 50 kilo dari Bapak Amrizal, yang ketiga 33 sak semen 40 kilo dari hamba Allah, dan stok semen di material saksama 75 sak semen. Itulah yang saya laporkan dari pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas. Untuk itu kami selaku DKM atau jajaran mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga para donatur dan para penyumbang yang telah menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan Allah membalas pahala kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Selain dari itu, bahwasanya KRT-an RT 04 RW 01 telah mempunyai media sosial RT 04, Instagram sekretariat RT, R-nya R kecil titik 004 garing 001, Facebook TD2 sekretariat RT 004 RW 01 titik. Itulah yang saya sampaikan. Tak lain dan tak bukan, saya selaku manusia pasti banyak kekurangan, kekhilafan, bahwasanya kekurangan dari diri saya dan yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pengurus DKM mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia dan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya kita meningkat acara berikutnya, yaitu masuk ke acara inti. Kita sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal-Mukarram Al-Ustaz Dr. Jamak Jari MAPD. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Saat ini waktu menunjukkan jam 10:05. Kita sepakati selesai acara maulid jam 10:15. Setuju nggak Bu? Setuju nggak Pak? Wah yang gini mana situ muli udah dingin Pak. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, hadir di tengah-tengah kita para guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Mu'ti, guru kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur LCMA, beserta juga hadir istri beliau Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Siti Korea LCMPD, dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Edi Kusnaidi Mesos MM, dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mufid, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Bapak Haji Karantiono, Seksi Ubudiyah Bapak Haji Tri, insyaallah besok menjadi wali kota Bekasi. Ini teriak apa yang ono? Belakangnya beda Bapak Haji Tri Mariono, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam Bapak Ahmad Hanani SAG, dan para jamaah, para ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kita doakan para guru-guru kita dengan ucapan mata Allahu bi hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini mudah-mudahan mendapatkan lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah ngumpulin kita di tempat yang mulia. Bukan kita yang ngumpulin segini banyak orangnya. Pada hakikatnya Allah yang ngumpulin kita. Pak Ahmad Hanani hanya sekedar asbab, Bu. Pada hakikatnya yang ngumpulin kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepengenan kita, keinginan kita malam minggu tanggal muda nongkrongnya enakan di masjid apa di Semarekon, Bu? Enakan di masjid apa di Semarekon? Tanya tuh yang muda-muda tuh. Kalau di Semarekon banyak yang kita lihat, banyak yang pada berjalan di situ, cabai-cabian juga ada, ya. Terong-terongan juga ada. Kalau kita kumpul di masjid yang ada toge-togean mulu kayak gini nih, maka pada hakikatnya Allah lah yang ngumpulin kita ke tempat ini dalam rangka kita memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut untuk kita bersyukur. Kalau keinginan kita anak muda malam minggu, masya Allah. Apalagi di zaman modern seperti ini, udah langka, udah jarang duduk dan kumpul di majlis taklim, apalagi untuk kita mempelajari dan meneladani daripada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang gak Bu? Senang gak Bu adanya maulid? Senang. Coba kita kalau di rumah wayang gini, ada nggak tuh yang namanya, ini namanya buah-buahan apa buah beneran, Bu? Ah? Alhamdulillah ada buah beneran. Kalau di rumah mah cuma buah-buahan doang. Ada kue beneran apa kue bohongan itu tuh? Kue beneran, bukan kue-kuean. Bisa kita makan, bisa kita nikmati. Maka kita wajib senang, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ustaz cuma dikasih air putih doang, Bu. Ya Allah. Ustaz kan doyan yang butak-butak. Benar yang butak, yang berwarna gitu. Ya betul ya.
Masya Allah. Kita syukuri, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nyinggung, tapi ngebilangin ya mah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu udah malam saya ngomong nggak etis kalau lama-lama, Bu. Benar nggak? Benar nggak? Yang pertama, tujuan maulid apa? Tujuan kita memperingati maulid tidak lain atau tidak bukan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita senang dan bergembira. Maka orang-orang yang memperingati maulid karena senang dan bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun wallazina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, wa azzaruhu, orang-orang yang mengagungkannya, wa nassaruhu, orang-orang yang menolongnya, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasulullah berupa Al-Qur'an, ulaika humul muflihun, orang itu termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini banyak orang yang senang dengan kelahiran Nabi. Banyak orang yang gak rela adanya kelahiran Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah sejarah, kenal Bu namanya Abu Lahab? Kenal Bu? Cius. Kenal di mana Bu? Sama Abu Lahab? Sama Abu Jahal kenal? Luar biasa, hanya ibu-ibu sini doang yang kenal pada mereka. Abu Lahab, Abu Jahal dulu di masa Rasulullah. Mungkin kita kenal di zaman sekarang namanya Abu Janda. Ibu, itu Abu Lahab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya budak. Siapa budaknya? Bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Ketika di malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil kursiyah. Di malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dua bidadari dari surga. Siapa itu? Pertama adalah Siti Asiyah dan yang kedua adalah Siti Maryam. Siapa Siti Asiyah? Siapa Bu Siti Asiyah? Hah? Siti Fir'aun, bukan istri orang sini, bukan? Fir'aun punya istri namanya Siti Asiyah. Dalam beberapa pendapat ulama mengatakan nanti Rasulullah akan menikah kepada Siti Asiyah ketika berada di surga. Kenapa demikian? Karena Siti Asiyah Allah muliakan, dia merupakan wanita yang suci dan Allah memuliakannya. Itu Fir'aun kalau deketin yang namanya Siti Asiyah, itu nggak ada yang namanya qaimun Bu. Kenal Bu? Kenapa? Nggak ada, dia nggak ada listriknya. Aura listriknya udah terputus, ya. Tapi dia merupakan istri yang soleha. Oleh karena itu maka Siti Asiyah Allah angkat derajatnya, dan nanti dalam sebagian riwayat itu akan menjadi istri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ketika budak daripada Abu Lahab mendengar sebuah berita bahwasanya Muhammad dilahirkan, lapor kepada tuannya. Wahai Tuhan, ini ada keponakan engkau lahir. Maka pada saat itu Abu Lahab sangat senang, sangat gembira, dia memerdekakan budak. Merdekakan? Pak, budak itu harganya mahal, lebih mahal dari onta. Kalau kita Idul Adha, patungan tuh kita beli yang namanya sapi kerbau, kira-kira berapa harganya? Pak, ini jadi termurah. Kalau orang nyembelih sapi sama kerbau, berapa harganya kira-kira? 20 sampai 25 jutaan. Itu harga sapi atau kebo. Ya. Onta harganya lebih mahal dari itu.
Kurang lebih kira-kira 30 sampai 35 juta. Itu onta, Pak. Budak harganya lebih mahal dari onta. Lebih mahal, bisa jadi 45 sampai 50 juta. Maka pada saat itu jarang orang yang bisa memerdekakan budak. Maka itu ada namanya budak mudabbar, ada budak mukatab, ada budak mubahat tuh bagiannya. Itu jarang orang yang bisa memerdekakan budak karena saking mahalnya. Abu Lahab berani dan rela karena senang keponakannya lahir, dia merdekakan yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Ini peringatan Maulid kira-kira berapa ratus ribu nih yang nyumbang kira-kira Pak? Ada nggak kira-kira yang ngalahin Abu Lahab? Hah? Paling juga 50.000, cepet 500, ya masih kalah Abu Lahab Pak. Ya, itu Abu Lahab saking senangnya, saking gembiranya dia merdekakan budak. Maka pada saat itulah dikatakan bahwasanya Abu Lahab mendapatkan sebuah dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, diringankan azabnya fi yaumil itsnain. Mudah-mudahan kita yang senang dengan peringatan Maulid, kita pun akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuh yang pertama, wajib kita bersyukur, wajib kita senang dengan adanya memperingati Maulid. Memperingati Maulid. Ini memperingati diambil dari kalimat ingat, Pak. Orang yang ingat punya akal lebu. Orang yang ingat punya otak lebu. Jadi orang yang memperingati Maulid punya akal dan punya otak enggak? Sekarang sebaliknya, kalau orang yang tidak mau memperingati Maulid Nabi, orang yang suka mencemooh orang-orang yang mau memperingati Maulid, berarti orang itu nggak punya cakep. Jelas Bu? Jelas. Maka kita termasuk orang yang memiliki akal sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Rasul. Kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang pertama wajib kita bersyukur, kita senang. Kemarin Pak 2020 tanya ke guru kita, bukannya senang pada nangis semua Pak. Job batal. Job semuanya pada di cancel, ya Allah. Ya, mau dekat Ramadan nih. Assalamualaikum Ustaz, kirain mau undang untuk sholat raweh, mohon maaf mulu isinya. Coba tuh 2020. Maka dengan perayaan Maulid di 2021, alhamdulillah senang kita Pak. Ya, bahagia kita bisa kumpul kayak gini, bisa untuk majemuk kita duduk bareng kepada para ulama, kita bisa untuk mendengarkan kisah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah orang-orang yang memperingati hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Rasul. Orang yang cinta, orang yang sayang, pasti namanya disebut mulu. Betul nggak Bu? Kita dulu punya istri, kita dulu punya dedemenan. Kalau kita cinta kepada calon mantan istri kita, biasanya kita ngomongnya apa tuh? Mantan pacar atau mantan istri? Mantan pacar kita, Masya Allah. Mantan pacar kita ngomong tuh dengan cinta kita, dengan sayang kita, setiap hari kita sebut dalam doa kita. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, kita memang membutuhkan daripada syafaat Rasulullah, maka kita tumbuh kembangkan rasa cinta kita dengan duduk di majlis taklim. Kita kaji sirah nabawiyah, kita kaji jalan spiritual Rasulullah. Enak gak kira-kira tuh? Jangan ngaku cinta kepada Nabi hanya ketika melakukan peringatan Maulid. Setelahnya udah bubar. Maka Nabi mengatakan, iza maratum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati daripada taman surga, maka singgahlah. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga? Maka Nabi mengatakan, hilakul dzikr. Halaqah majlis taklim. Perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang duduk dan mempelajari ilmu agama Allah, itulah termasuk taman surga.
Sama tuh kayak ibu-ibu tuh, bajunya hijau, masya Allah. Itu hijau bidadari surga Pak. Alhamdulillah nggak ada bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baju hijau, kerudung hijau, ada bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang serem. Ya, itu orang mau ke majelis taklim, mau ke kuburan. Itu nggak ada Nabi. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita mengharapkan syafaatnya. Setelah maulid kita ramaikan majelis taklim. Kita ambil ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Ini habis Pak ilmunya kalau kita terus ngaji mah. Guru-guru kita berkompeten semua. Insya Allah kampung 2 berkah. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah yang ketiga, 11. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita peringati tujuannya apa? Kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholawat luar biasa khasiatnya. Sholawat sangat istimewa. Allah memerintahkan sholawat, Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita baca ayatnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh untuk bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi? As-salawat idza urifat ilallah fahiya rahmah. Allah ketika bersalawat kepada Rasul, Allah memberikan cucuran rahmat dan kasih sayangnya untuk Nabi dan buat kita. As-salawat idza urifat ilal malaika fahiya istighfar. Salawat apabila disandarkan kepada malaikat memiliki arti malaikat meminta ampun untuk Rasul dan kita sebagai umatnya. Sedangkan kita membaca salawat, as-salawat idza urifat ila ghairi ma fahiya du'a. Kita berdoa apa? Salawat pada hakikatnya doa. Maka Rasul mengatakan ad-du'a mahjubun hatta yusalliya 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kita akan terhalang dan tidak akan diterima oleh Allah sampai seorang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kita lakukan masya Allah, ya itu salat kalau kita lakukan tanpa kita membaca salawat kepada Rasulullah, kira-kira sah atau tidak Pak? Kira-kira sah atau tidak Bu? Oh enggak. Karena salawat ada termasuk rukun qauli yang wajib kita ucapkan dengan lisan. Maka orang yang sholat tanpa membaca salawat kepada Rasul sudah dipastikan sholatnya secara hukum fikih itu tidak sah. Begitu juga kita berdoa kepada Allah. Makanya banyak sekali salawat-salawat tadi itu masya Allah. Sampai 1,5 jam baca salawat tadi. Ini baru bagus Pak, namanya maulid. Ya, ceramah dikit, maulidnya cakep. Gak apa-apa Bang, besok lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita tumbuh kembangkan untuk bersalawat kepada Rasulullah. Karena nanti yang akan bisa memberikan syafaatul uzma adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini guru-guru kita bisa Pak memberikan syafaat. Tapi tidak syafaatul uzma, hanya pertolongan saja. Ada sebuah hikayat. Mendengar enggak Bu? Bu. Oh. Yang 11 tadi Bu. Ada sebuah hikayat, pernah suatu ketika ada orang ini tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mampir dulu ke neraka. Udah digelas sama malaikat, udah dapat siksaan, bahkan sampai gosong manusia Pak. Lalu pada saat itu ada seorang guru. Ini muridnya ngomong, wahai guru, berikan saya pertolongan. Ini gurunya udah, ini siapa lu nih? Gua nggak kenal, kalau udah gosong Pak. Ya, udah hitam, nggak kenal nih gurunya. Ini saya dulu guru yang sering ngaji, datang di majelis taklim Masjid Jami Al-Ikhlas.
Oh gitu. Lah kok lu kenapa mampir di neraka? Ayo ikut sama gua ke surga. Ini saya mendapatkan siksa dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kan lu ngaji sama gua. Tiap hari ikut sama gua, kok lu jadi masuk neraka? Iya ini guru, saya ngaji sama guru. Nah, guru aja itu. Pulang ngaji saya ngomongin guru mulu, masuk neraka bu. Ya, ini kita kadang-kadang begitu, ya Allah, guru kita mulia depan guru aja, enak kita ngomongnya, manis kita, belakang guru aja habis guru dijelekin, udah neraka tuh gitu tuh, gosong gitu ukurannya. Ya, makanya kita dengan adanya Maulid Nabi kita takzim kepada guru, kita hormati guru-guru kita. Dunia mal'unah, dunia ini terlaknat bu, dunia ini terlaknat pak. Mal'unun ma fiha illa zikrullah aw zikrullah wa mawalah aw aliman aw muta'aliman. Dan termasuk dapat laknat orang-orang yang ada di dalam dunia termasuk kita, kecuali 3 golongan. Di antaranya adalah para alim ulama, para guru kita, para asatidz kita yang membimbing dan mengarahkan kita menuju jalan surga Allah Subhanahu. Maka habis Maulid mari guru-guru kita rangkul, kita ramaikan di masjid yang sangat luar biasa ke depannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sholawat. Pentingnya sholawat dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai, kata Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, salah satu ibadah yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca sholawat. Sholat kalau kita nggak tahu hukumnya, kalau kita misalnya ada najis, ada hadas dalam diri kita, maka pada saat itu kita tidak sah sholat kita. Tetapi sholawat yang kita ucapkan, yang kita baca, nggak punya ubu dalam kondisi apapun, itu kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki merupakan ibadah yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rahman dan Rahim sifatnya Tuhan. Alhamdulillah suatu pujian serta salawat kita bacakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak ayam mati melayang, anak itik mati kecebur. Umat Islam yang kagak sembahyang akan diselepet di alam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari Sabtu pasar Keranji, Abang Mamat jualan bubur, nyari mantu yang bisa ngaji biar selamat di alam kubur. Banyak bu, banyak. La ilaha illallah. Jalan-jalan ke pondok bambu, pulang-pulang naik getek. Paling enak orang berilmu pulang ceramah dikasih besek. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Assalamualaikum.
sudahlah tamat warahmatullah mendapat nikmat. Semoga kita pada selamat dari dunia hingga akhirat. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang pada intinya adalah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, cinta kepada Rasulullah tidak akan pernah muncul ketika kita tidak mencintai para ulama. Maka peringatan kita pada malam hari ini menunjukkan bahwa kita semuanya cinta kepada para ulama, kita semuanya ini cinta para habaib, kita semuanya ini mendekati kepada guru-guru kita, dan insya Allah apa yang menjadi ajaran dari guru-guru kita, tradisi-tradisi yang selama ini diajarkan oleh guru kita, insya Allah akan kita lestarikan dan akan kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan membuat hati kita kembali kepada ajarannya. Kita semuanya akan solid, kita akan bersatu untuk membangun Masjid Jami Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, berikan kelancaran sehingga pembangunan masjid ini segera terwujud dan dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita daiman abada. Subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatika ya ma'bud. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya mashkur. Subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrika ya madhkur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bis saghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wal akhirah wa matina bi absarina wa asma'ina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al tha'rana 'ala man dhalamana وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع لنا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم تقبل وأرسل مثل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما سلمنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعله منا هادية واسعة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حق حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمرسلين المخلصين وأهل طاعة الله وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى كبر الرباني والعارف الصمداني الشاعر القادر الجلاني قدس وأسرارهم ونور ضرائقهم وعلى درجاتهم ونفعنا بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم ثم إلى جميع إخوانهم من الأنبياء ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن أحب إلينا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه غفر لهم ذنوبهم وستر عيوبهم ونور قبورهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والبهجة والسرور والراحة والمغفرة علينا وعليهم وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلنا وإياهم الجنات مع الآباء والأمهات يا مجيب الدعوات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وعجبتها يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم لا يجري برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما اسمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ونسالك التوفيق والهدايه ونعوذ بالله من كل اهوال من دار اللهم اجعل هذا جمال جمال مرمى وتفرقنا من بعده تفرق معصوما ولمنا شكرا مرمى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا شكرا دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Ahmad Abdul Ghafur LCMA dan juga kepada Bapak Ustadz Haji Abdul Lutfi yang telah memandu doa-doa kita untuk peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemandu acara pada malam hari ini mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata saya kurang tersusun dengan rapi maupun yang kurang berkenan di hati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا